Oke, halo guys. Hari ini kembali lagi di Tutor Aja Online Course. Ini salah satu video-video awal dari YouTube channel kami. Nah, pada hari ini kita akan bahas materi yang cukup general di banyak kampus di Indonesia, yaitu Financial Accounting. Nah, di sini kalian bisa lihat bukunya. Nah, ini mungkin edisi yang tahun lalu sih. Kalau yang tahun ini itu warnanya warna hitam, tapi isinya nggak jauh beda. Jadi referensi kami adalah menggunakan buku yang ini, dan topik hari ini adalah basic counting di merchandising, dan fokusnya lebih ke pengenalan apa itu merchandising company sama COGS, cost of goods sold. Oh ya, kenalin, hari ini yang akan ngajar nama saya Calvin Lim. Nah, kita mulai aja langsung. Nah, mengenal perusahaan dagang, sebenarnya simpel banget sih. Perusahaan dagang itu apa? Simpelnya ya perusahaan yang beli barang terus jual lagi tanpa ngubah bentuk barang tersebut. Contohnya gampang banget, Indomaret, dia beli banyak produk-produknya di sana, dia beli dari company, lalu dijual lagi ke kita and customer-nya. Bisa juga Alfamart, ya namanya kompetitor. Dan Just Tip, kalau kalian sering bikin Just Tip ke luar negeri, itu kan kalian beli barang di luar negeri, lalu jual lagi. Kalian nggak usah ngubah bentuk barangnya, kalian bisa jual. Nah, itu namanya perusahaan dagang. Nah, dalam accounting, di perusahaan dagang yang cukup memberikan perbedaan signifikan dengan perusahaan jasa, kayak bengkel atau les-lesan, itu terkait namanya cost of goods sold. Apa sih cost of goods sold? Kalau kalian anak dulu SMA-nya IPS, tahu sih bahasa Indonesianya HPP, harga pokok penjualan. Nah, COGS itu kalau menurut gua sih bahasa mudanya tuh harga modal. Kayak misal nih, kalau kalian nanya ke, misal teman kalian jualan jersey bola, itu modalnya berapa sih? Nah, itu namanya COGS. Tapi ke versi yang lebih sederhana. Jadi kayaknya lebih baik kalian mengenalnya itu tuh harga modal. Harga modal. Harga modal barang itu berapa? Itu COGS. Tapi kita akan coba dalemin. Kok bisa cost of goods sold tuh nggak bisa kita sebenarnya sesimpel anggap kayak harga modal beli berapa. Karena unsur-unsur beli barang tuh nggak cuma harga belinya waktu kita beli, tapi ada faktor-faktor lainnya. Nah, bahasa formalnya nilai pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Jadi COGS ini kategorinya kalau di laporan keuangan itu masuknya ke expense, cost of goods sold. Kategorinya beban. Oke, kalau rumusnya COGS itu gini, beginning inventory, tambah purchase, tambah freight in. Freight in itu beban angkut pembelian. Artinya kalau kita beli barang tuh kan biasa bayar ongkir, nah itu freight in. Lalu ada dikurangin purchase discount, ya purchase discount ya, diskon pembelian. Kurangin purchase return, berdasarkan pencatatan kita, kita sempat gak retur barang itu. Lalu ada ending inventory. Nah, kita akan breakdown rumus ini. Sederhana kok. Tapi biasanya di beberapa mahasiswa milihnya, ya udah dihafalin aja. Tapi coba yuk lewat video kali ini kita coba pahamin COGS itu apa. Oke, gue pakai story in real business. Misal kita jualan. Jualan apa? Mie. Mie instan. Mie instan yang agak mahal dikit lah. Mie instan Jepang, Korea, atau apa itu. Ini ceritanya. Simple. Misal, kita adalah penjual mie instan baru. Kita beli 30 mie instan di supplier A. 30 mie. Oke? Di mana harga satuannya Rp15.000. Karena kita beli 30 langsung, kita dapat diskon 5% in total. Selain itu, kita juga harus nanggung ongkir senilai 45.000. Jadi kalau kita lihat 15.000 itu jadi harga purchase kita. 5% itu apa? Apa kalau di rumus sebelumnya? Ini masuk di mana? Purchase discount. Karena kita beli dapat diskon. Nah, 5% diskon, lalu ada juga ongkir 45.000. Oke, terus cerita gini. Karena kita baru pertama jualan, terus banyak juga yang jualan mie instan ini di e-commerce, kita coba jual di harga 20.000. Marginnya tipis ya. Ya lumayan lah. Alhasil ceritanya terjual 20 piece. Nah, kita coba analisa secara counting untung atau rugi. Tapi kita lihat dulu. Ini pemahaman orang awam. Ini banyak banget orang-orang yang baru belajar bisnis. Mereka pikirkan gini. Padahal kalau kita belajar counting lebih dalam buat bisnis, ini guna banget. Simple ya. Oke, jualan mie instan, kalau orang awam mikir, rugi. Kok bisa? Karena kita jualan 20, satunya 20.000, jadi dapat duit berapa? 400. Tapi kita keluar duit berapa?
30 beli mie 30 kali 15.000 ditambah bayar ongkir 45 dikurangin diskon. Kita keluar duit 472.500. Alhasil rugi. Ya, itu kalau orang awam. Karena orang awam mikirnya untung atau rugi itu cuma mikirnya keluar masuk duit. Nah, jadi karena duit masuk kita lebih kecil daripada duit keluar kita, maka dianggap rugi. Nggak gitu. Padahal ini logikanya mie instan sisa 10 biji itu bisa dijual lagi nggak? Bisa kan? Nah, jadi kita lebih fokus ke bisnisnya. Makanya di materi ini ada rumus namanya gross profit, sales mean COGS. Jadi kita harus tahu dulu COGS kita based on rumus tadi. Oke, jadi COGS itu kalau di breakdown lagi, nilai barang yang kejual. Jadi yang dihitung tuh cuma nilai barang yang kejual. Kalau nggak laku, dia asumsinya masih jadi barang kita bisa dijual di bulan selanjutnya. Oke, so ketika kita menghitung untung atau rugi, yang dihitung adalah penjualan kita dibanding dengan nilai barang yang dijual itu. Berarti yang difokusin ke 20 barang itu, makanya rumusnya gitu. Yuk, coba kita breakdown. Based on rumus tadi, beginning inventory kan 0. Kok bisa? Ya, kita kan baru pertama kali jualan, belum ada barang apa-apa. Jadi, inventory itu kayak, kalau di konten di bisnis ini, inventory-nya tuh ya jumlah mie instan tadi, value-nya. Oke? Nah, purchase-nya 450.000. Dapat dari 30 kali 15.000. Oke? Terus dapat diskon ya, 450.000 kali 5%, 22.500. Terus ada freight in 45.000. Nah, yang ini, ending inventory, asumsi satu inventory nilainya 15.750. Itu setelah ditambah ongkir, dikurang diskon. Tapi ini sebenarnya ada materi di bab 6 kalau di buku Financial Accounting versi ini, terkait inventory, FIFO, average. Kita nggak perlu pusingin ini dulu ya. Kenapa bisa dihargai 15.750? Anggap aja udah dikasih tahu. Kebetulan, sisa instan kita berapa piece tadi? 10. Sehingga sebenarnya nilai inventory kita tuh masih ada 157.500. Kalau pakai rumus, gini hasilnya. COGS kita 0 beginning inventory ditambah purchase 450.000 tambah 45.000 freight in dikurang purchase discount, nggak ada return ya. Lalu dikurang ending inventory 157.500. Maka nilai pokok penjualan untuk 20 mie instan itu adalah 315.000. Jadi sebenarnya harga modal buat 20 mie instan itu 315.000. Jadi sebenarnya kita untung atau rugi? Sebenarnya kita masih untung. Dalam perusahaan dagang ada yang namanya gross profit. Rumusnya sales dikurangin COGS. Maka tadi sales kita dapat 400.000, dikurangin value barang yang kejual. Cost of goods sold, 315.000. Maka dari itu, kita masih untung. Jadi kita untung 85.000. Jadi, simpelnya inilah mengenal COGS itu buat nilai barang yang dijual. Tapi ya kalau bisnis kita barang yang cepat basi, kayak roti berapa hari, barang yang nggak laku tuh ya bahaya. Bahaya karena kalau bisa jadi beban, tapi itu nanti akan coba kita bahas lebih lanjut di video lainnya ya. Nah, di materi COGS ini biasa ada istilah lain nih. Kadang orang cuma taunya COGS, tapi di soal keluarnya yang aneh-aneh. Ya ini ada istilah lain COGS yang namanya HPP, ini rumusnya yang panjang tadi, 6 unsur. Ada juga kadang ditanya COGAS atau di buku lain suka sebut COAS, Cost of Goods Available for Sale, atau kalau bahasa Indonesia barang tersedia untuk dijual. Itu persis rumusnya kayak COGS, cuma nggak ada ending inventory. Kelihatan ya, lebih pendek 1 poin. Persis kayak COGS, tapi nggak ada ending inventory. Buat ngasih tahu kita berapa sih barang yang tersedia buat dijual. Lalu ada juga cost of good purchase. Nilai pembelian kita di periode kali ini itu berapa? Yaitu ya beginning inventory kalian hapus. Jadi sisa purchase tambah freight in kurang purchase discount, kurang purchase return. Oke? Nah, tunggu ya, video selanjutnya nanti akan bahas jurnal di perusahaan dagang. Kalau kali ini cuma fokus ke pengenalan apa itu perusahaan dagang dan konsep COGS. Karena konsep COGS ini cukup sangat penting, terutama kalau kalian mau belajar buat bisnis. Oke? Itu aja. Thank you.